Selamat datang rekan-rekan sekalian, nama saya Hari Danardoyo. Di dalam sesi ini saya akan membawakan modul mekanisme perdagangan efek. Di dalam modul ini kita akan membahas overview dari pasar modal, sistem perdagangan, dan kemudian mekanisme perdagangan itu sendiri. Rekan-rekan sekalian, di dalam sesi ini kita akan membahas overview dari pasar modal itu sendiri. Pasar modal dari sisi ini memiliki dua tipe pasar, yaitu primary market dan juga secondary market. Apa itu primary market? Primary market adalah suatu pasar di mana ketika pertama kali saham akan ditawarkan kepada publik. Sedangkan secondary market adalah merupakan pasar yang memfasilitasi dari saham ketika mereka diperdagangkan di antara para investor itu sendiri. Masih di dalam pasar modal overview, rekan-rekan sekalian, ketika kita melihat pasar perdana atau sebelumnya kita selalu katakan adalah primary market, apa yang saudara-saudara perlu ketahui adalah bagaimana membedakan apa yang disebut undersubscribe dan juga oversubscribe. Di dalam hal ini, kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi, yaitu apa yang disebut dengan full commitment dan juga best effort dan juga kata-kata penjatahan. Ketika terjadi undersubscribe, biasanya suatu keadaan di mana permintaan tidak melebihi dari jumlah saham yang akan ditawarkan. Sedangkan ketika terjadi oversubscribe, jumlah permintaan melebihi dari jumlah saham yang akan ditawarkan. Ketika terjadi keadaan seperti itu, biasanya akan terjadi yang namanya penjatahan. Sedangkan ketika terjadi undersubscribe, biasanya saham-saham yang tidak akan dijual ataupun tidak akan terserap oleh pasar akan diserap oleh pihak underwriter-nya. Rekan-rekan sekalian, masih berada di dalam overview pasar modal. Di dalam sesi ini, kita akan mencoba memperlihatkan proses dari perdagangan pasar sekunder. Proses dari perdagangan pasar sekunder itu sendiri Anda dapat lihat melalui gambar yang berada di sebelah kiri saya. Ketika pertama kali seseorang ingin melakukan perdagangan, salah satu hal yang memang, dan ini cukup penting, yaitu harus melakukan account opening form. Dan account opening tersebut itu biasanya akan dilakukan di anggota bursa ataupun melalui securities company. Rekan-rekan sekalian, di dalam gambar ini Anda bisa melihat sendiri juga bagaimana yang namanya order dan juga transaksi itu sendiri dilakukan, dan saat ini proses penyelesaian dari transaksi itu sendiri sudah cukup seamless. Dalam arti kata, di setiap akhir bulan Anda akan menerima laporan dari posisi investasi Anda yang Anda lakukan dan juga transaksi apa saja yang Anda lakukan melalui pasar modal. Di dalam modul ini, materi diskusi kita yang kedua adalah sistem perdagangan. Sistem perdagangan kita sudah dilayani oleh suatu sistem yang menurut kami cukup mumpuni. Sistem tersebut bernama JETS, yang memiliki hampir boleh dibilang 99,91% akurasi. Sistem tersebut dapat melayani 2,5 juta transaksi, dan di saat yang sama, sistem tersebut dapat melayani 5 juta order di saat yang bersamaan. Rekan-rekan sekalian, materi diskusi kita ketiga di dalam modul ini adalah mekanisme perdagangan itu sendiri. Dan berikut adalah butir-butir dari materi diskusi yang akan kita perlihatkan di dalam sesi mekanisme perdagangan. Pertama, definisi. Kedua, ketentuan umum perdagangan. Ketiga, segmen pasar di bursa. Keempat, mekanisme perdagangan. Kelima, waktu dan sesi perdagangan. Keenam, pasar reguler, tunai, negosiasi. Ketujuh, penyelesaian transaksi. Kedelapan, perdagangan kontrak investasi kolektif. Kesembilan, perdagangan derivatif. Kesepuluh, transaksi margin dan short sell. Kesebelas, biaya transaksi di bursa. Kedua-belas, penghentian perdagangan. Dan sekarang kita akan memasuki bagian pertama dari materi diskusi kita, yaitu definisi. Rekan-rekan sekalian, di dalam slide ini kami ingin memperlihatkan hal-hal yang cukup penting Anda ketahui definisinya. Hal-hal tersebut seperti efek bersifat ekuitas, fraksi harga, harga,
opening price, closing price, harga previous, harga teoritis hasil tindakan korporasi adalah butir-butir ataupun hal-hal yang penting Anda ketahui ketika Anda melakukan pemasaran terhadap para investor. Rekan-rekan sekalian, butir kedua dari diskusi kita di dalam segmen ini adalah ketentuan umum perdagangan. Rekan-rekan sekalian, di dalam segmen ketentuan perdagangan, hal pertama yang akan kami sampaikan adalah pemahaman mengenai jenis-jenis efek di pasar modal Indonesia. Pertama, efek bersifat hutang seperti obligasi, medium term notes, dan juga surat utang negara. Kedua, efek bersifat ekuitas. Apa itu efek bersifat ekuitas? Yaitu saham yang selama ini kita ketahui diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, instrumen derivatif. Contohnya apa? 1. Warrant, options, dan juga rights. Rekan-rekan sekalian, di dalam slide ini kami akan memperlihatkan mekanisme pemesanan di pasar modal. Bagi investor ataupun nasabah, mereka memiliki pilihan melakukan pemesanan, baik itu secara tradisional maupun secara online. Apa yang dimaksud dengan tradisional? Yaitu ketika seorang nasabah melakukan pemesanan melalui telepon yang terhubung dengan sales dari perusahaan sekuritas yang biasanya akan diterima melalui suatu dealing room. Dari dealing room tersebutlah order dari para nasabah akan diproses yang diteruskan kepada bursa. Pemesanan berikutnya adalah pemesanan melalui online trading. Apa yang dimaksud dengan pemesanan online trading? Yaitu ketika para investor ataupun nasabah melakukan pemesanan melalui perangkat mereka sendiri. Perangkat tersebut dapat berupa handphone dan perangkat tersebut dapat berupa komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet untuk kemudian dihubungkan dengan perangkat ataupun sistem yang dimiliki oleh anggota bursa tersebut untuk diproses pemesanan tersebut dan diteruskan kepada bursa. Mode pemesanan berikutnya adalah direct market access. Apa yang dimaksud dengan direct market access adalah merupakan suatu mode yang memungkinkan bagi para institusi di luar negeri untuk melakukan transaksi secara langsung melalui bursa. Rekan-rekan sekalian, di dalam slide ini, yaitu alur perdagangan bursa, adalah suatu slide yang menjelaskan bagaimana order yang diterima ataupun disampaikan oleh investor diproses di bursa. Rekan-rekan sekalian, melalui slide ini, Anda dapat melihat proses yang harus dilalui oleh seorang investor ketika mereka ingin membuka rekening efek di suatu perusahaan anggota bursa. Langkah pertama yang harus dikerjakan oleh seorang investor adalah menandatangani perjanjian pembukaan rekening efek di anggota bursa. Setelah perjanjian tersebut dibuka, anggota bursa oleh investor diproses di bursa. Rekan-rekan sekalian, melalui slide ini, Anda dapat melihat proses yang harus dilalui oleh seorang investor ketika mereka ingin membuka rekening efek di suatu perusahaan anggota bursa. Langkah pertama yang harus dikerjakan oleh seorang investor adalah menandatangani perjanjian pembukaan rekening efek di anggota bursa. Setelah perjanjian tersebut dibuka, anggota bursa kemudian akan membuatkan SID, membuatkan sub rekening efek, dan membuatkan kartu akses, di mana SID, sub rekening efek, dan kartu akses merupakan bentuk kepemilikan mereka ataupun bukti kepemilikan mereka atas saham yang pada akhirnya akan disimpan di KSEI. Di saat yang sama, anggota bursa akan membukakan RDN di sebuah bank, di mana fungsi dari RDN itu sendiri adalah untuk menampung transaksi jual beli ataupun dana atas hasil dari transaksi. Mendatangani perjanjian pembukaan.
dilakukan oleh investor. Materi berikutnya adalah segmen pasar di bursa. Di dalam slide segmen pasar, kita mencoba untuk memperlihatkan pasar apa saja yang tersedia di pasar modal ataupun di bursa. Pertama, pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Ketiga pasar tersebut dapat memfasilitasi jenis-jenis efek yang memang diperdagangkan di bursa. Sebagai contoh, saham dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Warrant dapat diperdagangkan di ketiga pasar tersebut, sedangkan rights hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan juga pasar negosiasi. Sedangkan untuk mutual fund atau yang terbiasa kita sebut dengan KIK dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Contoh instrumen yang dapat diperdagangkan di ketiga pasar tersebut adalah seperti saham Telkom. Kemudian untuk warrant dapat juga diperdagangkan di ketiga pasar tersebut, Meta Warrant. Kemudian untuk rights hanya dapat diperdagangkan di kedua pasar, yaitu pasar tunai dan pasar negosiasi, yaitu rights dari Bakti Investama sebagai contoh. Kemudian untuk mutual fund dapat juga diperdagangkan di tiga pasar tersebut, di mana kami mengambil contoh adalah LQ45X. Rekan-rekan sekalian, materi berikutnya adalah mekanisme perdagangan. Di dalam pembahasan mekanisme perdagangan, kami akan memperlihatkan sebuah video, di mana di dalam video tersebut Anda dapat melihat bagaimana sebuah order akan dieksekusi di bursa. Sekarang kita akan lihat bagaimana harga terbentuk. Harga saham diperoleh dari penawaran dan permintaan pasar yang diolah oleh komputer JATS. Tidak semua order, baik jual maupun beli, akan menyebabkan terbentuknya harga. Misalnya, investor 1 ingin membeli saham XYZ pada harga Rp5.000 sebanyak 20 lot. Dan investor 2 ingin menjual pada harga Rp5.200 sebanyak 10 lot. Pertama, order tersebut akan masuk dalam tabel order. Dalam hal ini, harga belum terbentuk karena investor 1 ingin membeli pada harga Rp5.000, sedangkan investor 2 ingin menjual pada harga yang lebih tinggi, yaitu Rp5.200. Selanjutnya, order-order tersebut dimasukkan ke tabel pembentukan harga. Dalam hal ini, harga beli Rp5.000 disebut dengan harga pembelian terbaik atau best bid. Sedangkan harga jual Rp5.200 disebut dengan harga penjualan terbaik atau best offer. Selanjutnya ada investor 3 ingin menjual pada harga Rp5.100 sebanyak 50 lot. Order tersebut dimasukkan ke tabel pembentukan harga. Berdasarkan prinsip price priority penjualan, harga jual lebih murah lebih diutamakan dari harga jual lebih mahal. Dalam hal ini, harga jual Rp5.100 lebih diutamakan dibandingkan harga jual Rp5.200. Sehingga sekarang ini, harga Rp5.100 menjadi best offer.